Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi terbaru terkait dengan pencairan bansos ya. Jadi ini ada informasi update saldo PKH dan PPNT untuk tahap 4. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan pencairan bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini ada update info ya, saldo PKH dan PPNT untuk tahap keempat. Sekarang ini sudah memasuki akhir tahun ya. Saldo bantuan program PKH dan bantuan PPNT untuk tahap 4 ini masih terus dicairkan secara bertahap oleh bank penyalur seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI ke kartu KKS Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Nah, jadi ini masih belum merata ya, dan alhamdulillah di daerah saya sendiri, khususnya di daerah Jawa Tengah bagian selatan, untuk PKH dan PPNT tahap 4-nya sudah dari bulan kemarin itu cair ya. Dan bulan kemarin juga banyak KPM yang datang ke rumah saya membawa struk, bukti pencairan ya untuk laporan, dan walaupun sudah banyak yang cair, tetapi bisa dibilang untuk di daerah saya sendiri juga masih belum rata, khususnya di daerah Jawa Tengah. Jadi harap bersabar karena ini masih berlanjut untuk pencairannya. Proses penyaluran dilakukan secara bertahap, jadi KPM tidak perlu khawatir jika saldonya belum masuk karena tergantung kesiapan data dari Kemensos. Jadi yang sudah terdaftar, kalian tidak usah khawatir ya. Nanti kalau sudah waktunya, otomatis saldonya itu akan masuk sendiri ya. Jadi harap bersabar saja. Beberapa KPM di sistem SIG-NG sudah berstatus SI, standing instruction, dan berhasil cek rekening yang menandakan bahwa bantuan akan segera dicairkan. KPM yang masih ragu atau belum cair bantuannya disarankan untuk mengecek status bansos ke pendamping sosial PKH atau operator SIG-NG di desa atau kelurahan setempat. Nah, jadi buat para KPM yang sekarang masih menunggu untuk tahap 4, kalian bisa langsung tanyakan terkait pencairan ini PPNT dan PKH-nya ya kepada pendamping sosial atau langsung ke operator SIG-NG di desa kelurahan setempat ya. Nah, terus informasi yang kedua, ini solusi jika bantuannya belum cair sampai sekarang ya. Gagal cek rekening atau gagal burekol ya, terjadi karena perbedaan data antara data Dukcapil dan data perbankan atau Kemensos. Solusinya adalah KPM harus memadankan data Dukcapil dan disarankan memperbarui kartu keluarga KK di Dukcapil setempat. Nah, jadi kalau data-data yang masih belum sinkron itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos ya. Terus data yang tidak mutakhir atau ada perubahan data, contohnya ada orang yang pindah daerah ya, pindah tempat atau berubah status pernikahan contohnya atau meninggal dunia, itu juga harus sesegera mungkin dimutakhirkan ya. Karena kalau datanya tidak mutakhir itu bisa dianggap datanya tidak valid. Terus kesalahan input data itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Contohnya kalau ada petugas yang salah input data ke pusat data penerimaan bansos, itu juga akan sangat berpengaruh ya. Jadi banyak di luar sana KPM yang mungkin seharusnya dapat bansos, tetapi karena ada kesalahan input data, itu bisa menyebabkan bansosnya tidak cair. Nah, terus buat para KPM yang sekarang belum terdaftar, itu sesegera mungkin mendaftarkan diri kalian melalui aplikasi cek bansos maupun langsung mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat. Terus kalau statusnya exclude, berarti KPM itu sudah dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Solusinya, setelah data Dukcapil diperbarui, KPM harus melakukan usulan ulang ke desa atau kelurahan. Pengusulan ulang dilakukan setiap tanggal 1 hingga 10 setiap bulannya. Nah, jadi buat para KPM yang sekarang di-exclude, itu masih ada harapan dengan cara mengusulkan ulang melalui kantor desa atau kelurahan setempat ya kan. Tetapi ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya sebagai penerima bansos ya, terdaftar atau tidaknya ya kan. Dan saya sendiri tidak bisa menjamin apakah setelah di-exclude habis itu mengajukan lagi kayak gitu kan, itu apakah masih bisa dapat atau tidak, saya tidak bisa menjamin itu ya. Saran saya buat para KPM yang sekarang statusnya exclude, itu langsung saja ya melakukan usulan ulang ke kantor desa atau kelurahan setempat, siapa tahu masih bisa terdaftar sebagai penerima bansos. Terus selanjutnya terindikasi judul, bansos tidak dipergunakan sesuai peruntukannya. KPM yang merasa tidak pernah melakukan transaksi judol dapat melakukan klarifikasi dengan menandatangani berita acara klarifikasi melalui desa atau kelurahan ya. Jadi yang tidak merasa pernah bermain judol tetapi kok
muncul statusnya terindikasi judol ya, itu bisa langsung melakukan klarifikasi ya di kantor desa atau kelurahan setempat. Nah, terus berikutnya desil tinggi, padahal masih layak. KPM disarankan membuat akun cek bansos pribadi dan mengajukan request pembaruan data melalui menu profil. Nah, itu solusi-solusi yang bisa saya berikan kepada kalian yang sekarang ini masih belum cair bansosnya ya. Dan bukan cuma informasi terkait dengan pencairan bansos saja, ini juga ada beberapa laporan dari KPM dan mungkin nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bahas bareng-bareng. Ini ada yang bertanya seperti ini. Mau tanya Bapak Ibu sekalian, katanya mengusulkan bansos kan bisa lewat pendamping PKH. Tapi saya nyari pendamping PKH itu kayak disembunyikan gitu, orangnya nggak ada yang tahu siapa. Nggak dikasih tahu rumahnya, lah pas saya udah dapat nomornya malah saya ditanya kok bisa dapat nomor saya dari mana lah. Kataku emang nggak boleh gitu ya. Pas saya mau usulkan, karena saya desil 1 dan punya balita, katanya bansos itu tidak bisa diusulkan karena itu dari pusatnya. Jadi gimana bansos itu bisa diusulkan lewat pendamping apa enggak sebenarnya? Nah, jadi ya, buat yang belum terdaftar sebagai calon penerima bansos, ini cara mendaftarnya sebenarnya cukup mudah ya. Yang pertama ini bisa melalui aplikasi cek bansos yang dari Kemensos itu. Terus yang kedua ini bisa langsung mengajukan melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Ya, jadi ini cuma 2 ini saja ya. Jadi tidak usah repot-repot mencari ini nomor pendamping ya. Kalau memang merasa layak untuk dibantu, ya silakan kalian mendaftarkan diri melalui aplikasi cek bansos atau kalau tidak langsung mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KK terus KTP yang sudah sinkron ya atau sudah mutakhir ya. Terus selanjutnya BPNT, BRI, KKS lama belum ada yang cair ya. Lokasi Sumatera Utara Medan. Semoga segera ada hilal terkait pencairan BPNT, BRI. Nah, jadi ini ada yang bilang katanya BPNT Bank BRI ya, khususnya KKS yang lama ini masih belum cair ya, terutama di daerah Sumatera Utara ya, daerah Medan ya, ini katanya masih belum cair. Tetapi kalau di daerah saya, ini alhamdulillah sudah cair ya, untuk BPNT maupun PKH, untuk tahap 4-nya ya. Karena kemarin itu, di bulan kemarin, banyak para KPM yang sudah melakukan pencairan dan melaporkan setruk datang ke rumah saya ya. Jadi bisa dibilang ini untuk BPNT dan PKH masih belum merata ya. Dan di setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau tidak ada kendala, ada kemungkinan bansosnya itu bisa sesegera mungkin dicairkan. Tetapi kalau ada kendala, kemungkinan besar bansosnya itu agak sedikit lebih lambat. Jadi harap bersabar saja karena ini bansosnya masih belum merata ya. Dan bagi para KPM yang sekarang masih belum terdaftar sebagai calon penerima bansos, yang masuk kriteria, contohnya itu keluarga miskin, ya kan, lansia, yatim piatu, susah cari makan, yang sekarang masih pengangguran, terus berpenghasilan rendah, sama KPM yang sulit cari kerjaan, itu kita doakan semoga mereka itu di tahun yang akan datang bisa terdaftar sebagai calon penerima bansos dan bansosnya bisa tepat sasaran. Amin ya, Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.